Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan tetap untuk belajar fisika kembali pada pertemuan kedua. Sebelumnya kalian harus absen terlebih dahulu di Moodle-nya. Itu bagian dari penilaian sikap. Jadi kalau terlambat absen berapa nilainya, kalau tepat waktu berapa. Nah, disitulah kalian nanti tingkat kedisiplinannya terlihat. Jadi kali ini pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang momen inersia. Nah, kita lihat sekarang momen inersia. Nah, momen inersia itu ada rumusnya yang bendanya partikel. Nah, benda partikel apa nih, kecil bendanya ya. Maka momen inersianya dirumuskan I sama dengan mr kuadrat, di mana I adalah momen inersia, satuannya adalah kilogram meter kuadrat, M adalah massa partikel, satuannya kilogram, dan R adalah jari-jari lintasan. Nah, di sini ini titik pusatnya, ini masanya, maka masanya berputar pada titik pusatnya, maka disebut momen inersia. Ya, seperti itu, dia muternya boleh searah, boleh berlawanan, nggak masalah, karena momen inersia itu adalah besaran skalar, tidak bergantung arah. Nah, kita lihat sekarang contohnya. Sebuah bola bermassa 100 gram. Nah, ini gram harus diubah menjadi kilogram, yaitu 0,1. Dihubungkan dengan seutas tali yang panjang talinya, ini panjang talinya berapa? 20 cm seperti gambar. Maka momen inersia bola tersebut sumbu AB-nya berapa? Nah, karena bendanya ini adalah benda partikel, maka rumusnya I sama dengan mr kuadrat, yaitu 0,1 kali 0,2 kuadrat, maka didapatkan 4 kali 10 pangkat 3 kilogram meter kuadrat. Itulah momen inersia jika bendanya berbentuk partikel. Nah, sekarang contoh kedua. Kita lihat di sini bendanya ada berapa? Ada 3, yaitu M1 2 kg, M2 1 kg, M3 2 kg. Tentukanlah momen inersia jika diputar menurut poros di P. Kalau porosnya yang B di Q, bagaimana kalau porosnya di P? Kita lihat. Yang pertama, momen inersianya di P tinggal dijumlahkan M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat. M1 berapa? 2. R1 berapa? Karena porosnya di P, maka jaraknya adalah 0, ya, 0 kuadrat ditambah 1 kali 1 kuadrat. M2 tadi 1, dari poros ke M2 jaraknya 1 dikuadratin, ditambah M3, M3 nya adalah 2, jarak dari poros ke M3 adalah 2 dikuadratin, maka didapat berapa? Yaitu 9 dengan satuan kilogram meter kuadrat.
Nah, pertanyaan kedua adalah porosnya di Ki. Nah, ini dijumlahkan juga sama, dijumlahkan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Karena porosnya di Ki, kita lihat sekarang M1-nya berapa? 2. R1-nya berapa? R1-nya dihitung dari mana? Yaitu poros Ki dengan M1, jaraknya berapa? 1 kan, yaitu 1 kuadrat ditambah M2 sekarang, M2 nya 1, R2 sekarang berapa? Karena porosnya diki, maka R2 adalah 0, sehingga 0 kuadrat ditambah M3, M3 nya 2. Nah, R3 nya mana? R3 adalah jarak dari Ki, porosnya kan Ki, dengan M3. M3 jaraknya adalah 1 sama kuadrat, sehingga kita dapatkan 4 kg kali meter kuadrat. Jadi kesimpulannya bagaimana? Momen inersia yang terletak di poros itu adalah 0. Jadi kalau terletak di sini, maka M1-nya berapa momen inersianya? 0. Karena porosnya di P. Kalau porosnya di Q, maka I2-nya adalah 0 karena jaraknya dengan poros 0. Nah, itulah momen inersia pada benda partikel. Nah, sekarang pada benda tegar. Kalian kan udah tahu kan benda tegar itu benda apa? Nah, pada pertemuan pertama sudah kita ketahui momen gaya itu berlaku pada benda tegar. Nah, momen inersia pada benda tegar juga ada. Nah, momen inersia pada benda tegar itu rumusnya lain-lain. Ini harus dihafal, ya. Jadi harus dihafal, dari soal itu harus dihafal. Contoh, batang homogen kita lihat di sini, ya. Kalau sumbunya atau porosnya di tengah-tengah sini, maka rumusnya setengah 1/12 kali ml kuadrat. L-nya apa? Yaitu panjang daripada batang homogen ini, ya. Kalau dia di tepi porosnya, batangnya, berarti 1/3 ml kuadrat. L-nya apa? Yaitu panjang daripada batang homogen. Nah, ini ada lagi macam-macam, cincin tipis, porosnya di tengah, mr kuadrat. Terus kalau porosnya di pinggir, setengah mr kuadrat. Ini ada silinder, tuh silinder rumusnya seperti itu. Nah, ini harus dihafal. Jadi sekali lagi harus dihafal, ya. Jadi kalian ini ada silinder berongga, bola pejar 1/2/5 mr kuadrat, bola berongga 2/3 mr kuadrat. Jadi kalau porosnya di tengah-tengah, ya. Nah, contoh soalnya kita lihat. Sekarang batang pejal bermassa 2 kg dan panjang batang pejal 2 meter. Tentukan momen inersia batang jika sumbu rotasinya terletak di tengah batang. Nah, momen inersia batang pejal nih, salah ya. Momen inersia, bukan momen ineria. Ini salah ketik, maaf ya. Maka sumbu rotasi terletak pada tengah-tengah batang itu rumusnya apa? Yaitu I sama dengan 1/12 ml kuadrat, yaitu 1/12 kali 2 kali 2 kuadrat, maka didapatkan 0,67 kg meter kuadrat. Mudah bukan? Ya, nah ini ada cakram pejal. Nah, ini cakram pejal, ya. Tentukan momen inersia cakram pejal bermassa 10 kg, berjari-jari 0,1.
meter jika sumbu rotasi. Nah, ini di pusatnya ya. Maka rumusnya adalah cakram pejal setengah mr kuadrat. Maka kita dapatkan setengah kali 10 kali 0,1 kuadrat yaitu 0,05 kg meter kuadrat. Jadi rumus momen inersia benda pejal itu beda-beda ya, tergantung dari bentuk benda pejalnya. Ada batang, ada silinder, ada bola, ada cakram ya. Jadi kita lihat di sini contoh selanjutnya yang ketiga. Diberikan sebuah batang tipis, panjang batang itu L 4 meter dan masanya 0,2 kg. Nah, gitu. Jika momen inersia dengan poros di pusat massa batang adalah, nah ini setengah 1/12 ml kuadrat, tentukan momen inersia batang jika poros digeser ke kanan sejauh 1 meter. Jadi ini dari tengah-tengah sini geser dia 1 meter ya. Tentukan momen inersia batang pejal tersebut. Maka bagaimana menjawabnya? Yaitu momen inersianya yang digeser 1 meter itu rumusnya menjadi IP. IP itu apa? Momen inersia di poros tengah ditambah mr kuadrat. Nah, kenapa ditambah mr kuadrat? Karena digeser 1 meter. Nah, yang di poros rumusnya apa? 1/12 ml kuadrat ditambah mr kuadrat. Maka kita dapatkan 1/12 kali 0,2 kali 4 kuadrat ditambah 0,2 kali 1 kuadrat. Kenapa 1 kuadrat? Karena jarak dari porosnya digeser 1 meter. Maka kita dapatkan 0,46 kg meter kuadrat. Jadi itulah momen inersia pada benda tegar. Jadi rumusnya beda-beda. Kalau digeser gimana? Tinggal dijumlahin. Jadi rumus yang di poros di tengah ditambahin yang digeser, jaraknya dihitung antara poros dengan yang digeser. Demikian. Nah, bagaimana hubungan antara gaya dengan momen gaya? Nah, kemarin pada pertemuan pertama kita bahas masalah momen gaya. Sekarang kita bahas momen inersia. Ternyata kedua besaran tersebut memiliki hubungan. Hubungannya adalah torsi sama dengan momen gaya, momen inersia kali alfa. Alfa itu apa? Yaitu percepatan sudut. Jadi percepatan gerak melingkar itulah disebut ya percepatan sudut. Nah, contohnya kita lihat. Sebuah roda berbentuk cakram homogen dengan jari-jari 50 cm dan massa 200 kg. Jika momen gaya yang bekerja pada roda 250 Nm, hitunglah percepatan sudut roda tersebut. Maka kita dapatkan, kita lihat. Jari-jarinya berapa? 50 cm. Dijadiin meter, 0,5 meter, massanya 200 kg, torsinya 250 Nm, ditanya alfa. Nah, kita lihat di sini. Momen inersia cakram homogen, yaitu rumusnya adalah setengah mr kuadrat. Nah, I-nya itu adalah momen inersia di cakram, rumusnya setengah mr kuadrat. Nah, kita dapatkan di sini, kita masukkan di sini, berarti torsinya 250, I-nya tadi ini didapat yaitu 25, alfanya kita bisa dapatkan yaitu 10 radian per second kuadrat. Nah, itulah hubungan antara momen gaya dengan momen inersia ya.
Ya, contoh berikutnya kita lihat di sini ada katrol. Sebuah katrol ya dengan tentunya dia berbentuk pejal dengan tali ditampilkan di sini. Gesekan katrol diabaikan jika momen inersia katrol adalah beta ditarik dengan gaya tetap F, maka nilai F setara dengan di sini. Jadi kita lihat di sini hubungannya. Menentukan gaya F dari persamaan torsi. Torsi sama dengan I kali alfa. Jadi torsi apa? Gaya kali lengan gaya. Ya, gaya kali lengan gaya kali alfa kali beta. Tadi betanya apa? Yaitu momen inersia. Maka kita dapatkan F-nya adalah alfa beta R pangkat min 1. Jadi kita lihat sekarang contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya ini kalau dia katrolnya kayak kelas 10, tapi katrolnya di sini adalah bergerak. Nah, di sini kita lihat M1M, M2 adalah 3M, massa katrol 2M. Nah, pertanyaannya percatatan sudut katrolnya. Nah, di sini kita lihat ada dua hal yang harus kita ketahui, yaitu benda bergerak translasi dan benda bergerak rotasi. Pada hukum Newton kedua, benda bergerak translasi. Siapa yang bergerak translasi? Yaitu M1 dan M2. Rumusnya apa? Pakai hukum Newton kedua, yaitu jumlah gaya sama dengan M kali A. Nah, kita lihat di sini. M1 dengan M2. Mana yang lebih besar? Kita lihat M2-nya 3M, M1-nya M. Berarti M2-nya bergerak ke bawah, M1-nya bergerak ke atas. Maka M1 menjadi W2. Kenapa W2? Karena gravitasi M kali G. W2 kurang T1. T1 itu apa? Ini gaya tegang tali pada pada M1. T2 yang mana? T2 yang ini, gaya tegang tali pada M2 ya, dikurangi W. Ya, kita dapatkan sama dengan M1 tambah M2 kali A. Maka kita dapatkan T2 min T1 sama dengan 4M kali A min 20M. Ya, kita lihat sekarang katrol. Katrol itu yang bergerak melingkar. Ya, karena katrolnya bergerak melingkar, maka jumlah momen gaya sama dengan I kali alfa. Ya, kita lihat ini katrol, di sini adalah T1, di sini T2. Maka kita dapatkan T1 kali R1 yaitu lengan. Ya, momen gaya kan gaya kali lengan gaya. Lengan gayanya apa? Jari-jari katrol. Maka kita dapatkan C1 kali R1 min T2 kali R2 sama dengan setengah MR kuadrat. Kenapa setengah MR kuadrat? Karena momen inersia katrol rumusnya adalah setengah MR kuadrat. Alfa dijadikan A per R. Kenapa? Rumus alfa itu adalah A per R. Sehingga dari situ kita dapatkan persamaan T1 min T2 sama dengan M kali A. Dari persamaan 1 dan 2 kita substitusi, maka T1 min T2 ini T2 min T1, maka tinggal dikasih min di depannya di sini. Maka di sini min MA sama dengan 4MA min 2, ini 2G M ini salah ya. 2G ya, 2G ya, 2G karena ini salah ya, 2G harusnya 2G M 2 kan 20 ya, ini G nih harusnya G ya, 2G M, sehingga A adalah 2/5G. Maka percepatan sudutnya adalah A per R, A nya adalah 2/5G, R nya adalah setengah D.
D itu apa? Diameter. Ya. Nah, D itu adalah diameter. Maka didapatkan 4G per 5D. Nah, ini harus pelan-pelan nih kalau yang ini karena agak jelimet dikit ya, harus pelan-pelan. Oke. Demikianlah pada pertemuan 2 kali ini. Setelah itu seperti biasa kalian harus apa? Diskusi mandiri, menuliskan, menceritakan kembali presentasi yang tadi, membuat soal minimal 3 dan menjawabnya. Soalnya bisa teori, bisa juga hitungan. Setelah itu berikutnya kalian mengerjakan kuis. Oke, tetap semangat. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.